saya Maslan Maria Magdalena Iya dari kelas 10 keperawatan 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi. Pertama di sini ada sistem reproduksi pria. Yang pertama di sini ada kepala penis. Kepala penis merupakan bagian ujung penis untuk membantu orgasme pada pria. Lalu yang kedua ada lubang penis yang berfungsi untuk tempat keluarnya sperma dan urin. Penis terdiri dari dua, yaitu gland penis atau kepala penis dan batang penis atau korpus. Penis juga berfungsi sebagai alat untuk berhubungan seks atau keluarnya urin dan juga tempat keluarnya sperma. Lalu yang ketiga ada skrotum. Skrotum sebagai kantong yang berpigmen berfungsi untuk membungkus testis. Skrotum terdiri dari jaringan ikat, otot polos, dan lapisan kulit. Dan fungsi skrotum adalah untuk mempertahankan suhu testis agar tetap stabil. Lalu yang keempat di sini ada epididymis, berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma sementara, lalu akan menuju kepada vas deferens. Lalu yang kelima di sini ada testis, berbentuk oval agak gepeng dengan panjang sekitar 4-5 cm dan diameter sekitar 2,5 cm dan pada bagian dalamnya berisi tubulus seminiferus. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu yang selanjutnya ada vas deferens, merupakan saluran menghubungkan epididymis dan uretra. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Lalu selanjutnya di sini ada uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria, berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air kemih. Lalu selanjutnya di sini ada kelenjar prostat, bentuk bulat yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra. Fungsi utama kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Lalu selanjutnya di sini yang ada kandung kemih. Fungsi kandung kemih adalah menyimpan urin hingga waktu dikeluarkan oleh tubuh. Lalu selanjutnya di sini ada vesika seminalis, terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Fungsi vesika seminalis adalah menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Lalu yang kedua di sini ada sistem reproduksi wanita interna. Yang pertama di sini ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Lalu yang kedua di sini ada ligamen. Ligamen atau ovarium adalah serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Fungsinya adalah sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Lalu selanjutnya yang ketiga di sini ada ovinduk, adalah dua buah saluran yang sangat halus yang menghubungkan ovarium mamalia betina dengan rahim. Fungsinya adalah untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Lalu selanjutnya di sini ada endometrium, merupakan lapisan terdalam dari rahim uterus. Fungsinya sebagai tempat embrio berimplantasi dan berkembang menjadi bayi. Setelah itu juga berfungsi sebagai dinding yang akan mendebal dan ruh pada saat fase menstruasi. Lalu yang kelima di sini ada badan uterus, merupakan tempat bernaungnya janin selama dalam masa kehamilan. Fungsi uterus pada wanita adalah untuk menerima sel telur yang dibuahi akan berubah menjadi janin dan akan menahannya selama perkembangan. Lalu yang keenam di sini ada ovarium yang berukuran seperti biji kenari. Ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium juga berfungsi menghasilkan sel telur setiap bulan, mulai dari masa pubertas sehingga menopause.
menopause serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Lalu selanjutnya yang ketujuh di sini ada cervix membentuk jalan di antara uterus dan vagina yang berbentuk seperti silinder. Lalu yang terakhir di sini ada otot dinding. Otot dinding uterus merupakan bagian uterus yang memegang peranan penting dan terdiri atas banyak jaringan otot. Lalu yang ketiga di sini ada sistem reproduksi wanita atau eksterna. Yang pertama di sini ada labia mayora, merupakan 2 lipatan besar jaringan lemak yang tertutup kulit yang banyak mengandung kelenjar sebasea. Lalu yang kedua di sini ada labia minora, merupakan 2 lipatan kecil kulit yang tipis terletak di antara labia mayora. Lalu yang ketiga di sini ada mons pubis. Mons pubis yaitu bagian tertular dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau symphysis pubis. Lalu yang keempat di sini ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang mengandung ujung saraf sensorik dan jaringan erektil. Fungsinya sama dengan penis pada laki-laki, yaitu akan terisi darah dan terjadi ereksi jika terdapat rangsangan, tetapi tidak memiliki fungsi reproduksi yang penting. Lalu yang kelima ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Lalu yang keenam di sini ada himen. Himen adalah selaput darah tidak menutupi seluruh liang vagina. Lalu yang ketujuh di sini ada orificium. Vagina, suatu celah yang terdapat di bawah belakang muara uretra. Ukurannya tergantung pada himen dan lipatan pinggir dalamnya berkotak antara satu sama lainnya. Lalu yang kedelapan di sini ada perineum, adalah otot kulit dan jaringan yang ada di antara kelamin dan anus. Perineum berbentuk seperti segitiga yang terletak memanjang dari dasar labia minora ke saluran menuju anus. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proses reproduksi pada pria. Di sini ada kepala penis atau biasa disebut dengan gland penis. Lalu di sini ada batang penis atau disebut dengan korpus. Lalu nanti di sini ada skrotum. Skrotum akan masuk ke dalam testis dan akan menuju vas deferens, lalu masuk ke dalam uretra. Lalu nanti dia akan keluar melewati kelenjar prostat dan menuju ke saluran uretra dan akan keluar melalui lubang penis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.